kasih ya. Kan memang saya sempat memerankan karakter beliau yang memang ada kedekatan khusus karena kan di situ kan saya harus mengenal siapa sih Yanti ini untuk saya bisa memainkan karakter beliau dengan baik. Selain siapa Mbak Yanti ini, saya juga akan melakukan pendekatan ke anak-anak dia, ke keluarga dia, untuk tahu bagaimana sih sosok Mbak Yanti ini. Jadi memang untuk dibilang ada kedekatan pasti gitu, kedekatan yang cukup intens gitu selama proses pembuatan film itu. Sebelumnya pun, dan saya harus mulai foto-foto dari Mbak Yanti kecil sampai harus menikah dan harus berpisah sama Om Krisya, itu kan semua ada proses yang saya ulik satu-satu gitu. Terus harus mengikuti atau menduplikasi beliau itu kan juga butuh pemahaman, perlu rasa juga. Saya harus tahu juga misalnya saat Mbak Yanti kehilangan Om Krisya itu apa yang dia rasain, saat melahirkan anak pertama, kedua, ketiga. Jadi ada masanya di mana saya sempat benar-benar merasakan bagaimana sih menjadi sosok Yanti Nur ini. Jadi pasti kedekatan cukup dekat. Mungkin Mbak Yanti itu orangnya mungkin untuk teman-temannya atau keluarga itu kelihatannya cuek dengan suaranya yang ngebas, gayanya yang cuek banget. Tapi sebenarnya di belakang she's very soft, dalamnya itu lembut sekali gitu. Berapa kali saya melihat mata beliau berkaca-kaca menceritakan kembali tentang Om Kris, Jadi ya Mbak Yanti ini menurut saya sosok perempuan yang pada umumnya hatinya pasti lembut, tapi keadaan seperti memiliki 4 anak dengan 2 anak kembar itu kan membuat seorang perempuan ini jadi lebih tangguh. Apalagi menjadi istri dari almarhum Om Kris itu kan juga bukan hal yang mudah ya. Om Kris itu kan sosok yang dipuja banyak orang, sudah bisa dibilang milik publik gitu, dan bagaimana beliau bisa menerima itu. Ya kemarin sih, jujur pas baru dapat kabar itu siang kemarin benar-benar kaget karena saya nggak pernah tahu Mbak Yanti ini ada sakit atau keadaannya itu nggak sehat. Jadi di situ sih saya benar-benar sedih banget, kayak benar-benar ngerasa kehilangan sosok yang saya kenal sekali gitu. Cuma ya hari ini udah lebih ikhlas lah ya, karena kan saya juga dengar Mbak Yanti di sini nggak sakit ya. Walaupun memang untuk keluarga ini sesuatu yang mengagetkan karena ditinggalnya begitu aja. Cuma di satu sisi juga kalau mikirin beliau kan kita lebih tenang kan, taunya bahwa Mbak Yanti ini nggak harus melewati proses yang panjang dan kesakitan gitu. Jadi satu sisi harus bisa ikhlasin walaupun kaget dan sedih. kamu juga kan? Ini yang mama mau karena mamanya selalu bilang dia kalaupun harus pergi dia nggak ngerepotin siapapun. Jadi ya ini kemauan dari hubungan sama Mbak Yanti banyak sih, karena kan selama 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan setengah lah sampai 2 bulan itu kan kita reading kan. Mbak Yanti itu selalu hadir, selalu memantau, pas di lokasi syuting juga selalu hadir. Banyak dari cerita-cerita dia, lagu dia sama Om Kris, itu apa Everlasting Love, Endless Love judul lagunya. Jadi tadi aduh pas tahu di kuburnya barengan terharu sekali. Saya sih baru deket banget ketika udah masih dapat kesempatan untuk membawakan lagu-lagu almarhum Krisya. Itu tahun 2012 yang pergi lokasi, dan yang belum lama ini dari ada judulnya Selamat Jalan Kasih. Kebetulan sebelum kita rekaman kita minta izin dulu sama tante almarhumah, Tante Yanti Nur saat itu. Jadi dia banyak cerita juga soal bagaimana dia perjuangan menjadi seorang musisi, menjadi seorang istri musisi juga. Dan Tante Yanti Nur kan juga penyanyi juga, maksudnya dulu pernah
bergabung dalam Nur Bersaudara juga, dan albumnya juga menjadi salah satu album terbaik Indonesia sepanjang masa. Jadi Tante Yanti Nur juga bukan orang sembarangan, orang yang juga paham sekali musik, dan banyak petua juga sih kemarin. Kayak kemarin yang paling diingat adalah Rian harus melibatkan istri dalam hal apapun. Jadi harus tahu lagu-lagunya itu apa aja, karena saat itu katanya almarhum Krisya itu agak tertutup, maksudnya ketika bekerja ya udah gitu, biar Om Krisya sendiri yang bekerja. Tapi setelah Om Krisya tiada, akhirnya yang ngurusin apa? Semuanya Tante Yanti Nur saat itu. Jadi Tante Yanti berpesan sama istri saya waktu itu, kamu harus tahu apa yang dilakukan suami, apa yang suami punya, lagu-lagunya suami itu apa aja dan sebagainya. Jadi banyak banget sih wejangan-wejangan almarhumah saat itu, dan yang paling berharga sih ya gitar-gitar Om Krisya ya. Jadi Tante Yanti Nur itu tidak sembarangan ngasih gitar Om Krisya ke orang lain. Dia hanya kasih ke orang yang dia percaya. Dan Rian menjadi salah satu orang yang dipercaya untuk menjaga gitar-gitar Krisya. Ada 2 gitar. Itu satu gitarnya yang memang sering banget dipakai Om Krisya. Samping komun anaknya. Manggung di mana-mana. Terus ada 1 gitar itu ada di Instagram saya. Itu lancip, gitarnya lancip tapi akustik. Itu dibeli di Jerman saat itu. Dan yang terakhir itu Tante Yanti Nur nawarin sepatunya Om Krisya. Nah itu aku belum sempat ngeliat, dan memang kebetulan kemarin kan kita bikin konser, aku tuh udah ngasih undangan, cuma Tante Yanti Nur nggak bisa dihubungin. Kita udah siapin plakat ucapan terima kasih yang akan kita kasih ke Tante Yanti Nur saat itu, tapi Tante Yanti tidak hadir karena sakit. Tapi sakit itu maksudnya bukan sakit biasa ya, maksudnya bukan yang sakit yang serius. Karena kemarin juga dengar dari Pasha juga, anaknya Tante Yanti dan Om Krisya, katanya sehari sebelumnya juga nggak ada sakit apapun. Jadi memang nggak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi emang ya udah, memang mungkin itu udah takdir dari Allah ya, Tante Yanti diambil. Tante Yanti Nur itu baik banget sih, maksudnya dia mau berbagi juga banyak hal-hal yang pengalaman juga yang dirasakan, yang dibagi ke kita, ke anak-anak. Ke Masif juga kemarin kan kita sempat sowan juga kan ke rumahnya. Aku sempat ya kita datang ke rumahnya kemarin nih, ngobrol banyak banget sih. Jadi sangat kehilangan. Walaupun aku baru kenal secara personal tuh baru mungkin ya 8 tahun belakangan ini. Bukan yang udah lama banget kenal, tapi ya udah seperti dianggapnya kayak anak ya. Maksudnya Tante Yanti Nur itu sosok istri yang luar biasa, karena ya dia paham, akhirnya mau nggak mau dia paham untuk bagaimana mengelola asetnya Om Krisya. Aset Om Krisya bukan hanya rumah, tapi itu lagu-lagu, karyanya. Memang Tante Yanti Nur adalah orang yang dibalik suksesnya Krisya juga, almarhum Krisya juga. Oke. Wanita yang hebat sih, luar biasa, sabarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.